Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial cara menggunakan Accurate Online untuk menyelesaikan kasus pada perusahaan dagang. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan studi kasus UD SMK. Sebelum kita memulai menggunakan Accurate Online, kita harus memahami terlebih dahulu informasi kebijakan perusahaan yang sangat berkaitan erat dengan Accurate Online. Yang pertama, itu adalah level distribusi, komputer dan elektronik. Berikutnya adalah kategori usaha, tanggal mulai data, sistem penilaian persediaan barang, serta penyusutan aktiva tetap. Sebelum memulai bekerja dengan Accurate Online, kita akan menyiapkan data sumber terlebih dahulu yang terdiri dari yang pertama daftar akun. Daftar akun ini akan kita siapkan dahulu dengan mengetik di program aplikasi Microsoft Excel seperti contoh seperti pada file berikut. File 1.bagan akun ini berisi bagan akun yang kita ketik dari soal ini. Yang kita ketik hanya akun detailnya saja, jadi untuk akun header tidak diketik. Seperti ini contohnya. File atau kepala kolom terdiri dari kode perkiraan, nama, tipe akun, saldo awal. Semua dimasukkan bertanda positif, kecuali untuk akun yang bersaldo tidak normal, maka diawali dengan tanda negatif. Setelah selesai, kita ketik, kemudian kita simpan dengan nama file 1.bagan akun untuk file bagan akun. Yang kedua, kita menyiapkan daftar barang dan jasa. Sama seperti bagan akun, kita ketik di Microsoft Excel. Setelah kita ketik, kemudian kita simpan dengan nama 2 barang dan jasa. Seperti ini. Berikutnya adalah daftar pelanggan dan piutang. Kita ketik di Microsoft Excel tanpa jumlah, kemudian simpan dengan nama 3 pelanggan, daftar pelanggan. Berikutnya adalah yang keempat, daftar pemasok dan hutang dengan cara yang sama, disimpan dengan nama file 4.pemasok. Yang terakhir adalah aset tetap. Aset tetap disimpan dengan nama file 5.aset. Angka 1, 2, 3, 4, 5 menggambarkan urutan impor data sumber di Accurate Online. Berikutnya, kita akan memulai membuka database Accurate Online. Silakan dibuka data akun kalian, kemudian di sana akan sudah tersedia database edukasi. Silakan dibuka dengan melakukan double klik pada database yang ada.
Kita tunggu proses membuka database. Pada tampilan ini berarti database siap untuk dipergunakan. Ada dua tabulasi yang harus kita isi. Yang pertama adalah informasi perusahaan, yang kedua adalah akun perusahaan. Pada informasi perusahaan, kita harus mengisi nama perusahaan, kategori usaha, tanggal mulai data, metode biaya persediaan. Untuk tanda merah, bintang merah berarti dia wajib diisi. Kita mulai dari nama, silakan ketik nama perusahaan. Pada kasus ini silakan mengganti dengan nama kalian. Berikutnya adalah kategori usaha. Kategori usaha adalah kita melihat dari soal, kita buka kembali soal. Untuk kategori usaha, dibaca di soal distributor. Maka kita pilih distributor. Tanggal mulai data kita cek di soal 30 November 2022. Kita masukkan 30 11 2022. Metode biaya persediaan kita bisa melihat pada kebijakan akuntansi. Pada poin 5 yaitu penilaian persediaan barang menggunakan sistem perpetual dengan metode average. Rata-rata. Jika ini sudah kita isi dan kita pastikan data benar, kita klik selanjutnya. Pada tabulasi 2, kita diberi pilihan apakah kita akan menggunakan bagan akun yang disediakan oleh Accurate Online atau kita menyiapkan sendiri. Di awal tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah menyiapkan sendiri bagan akun yang diketik dengan dan disimpan dengan nama file 1.bagan akun. Jadi kotak centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan oleh Accurate secara otomatis dihilangkan. Jika sudah, klik selesai. Ya, proses penyiapan database sudah selesai. Pada tampilan ini berarti database siap digunakan. Ada 3 tabulasi yang berada pada sisi bagian atas. Yang pertama berita, ini ada tampilan berita. Berikutnya adalah persiapan data perusahaan. Ini adalah ini menggambarkan atau menunjukkan cara kita melakukan impor data sumber yang sudah kita siapkan. Berikutnya adalah dashboard. Dan sisi sebelah kiri merupakan menu penjelajah. Pada menu penjelajah ada pengaturan yang berisi preferensi sampai dengan Accurate Store, kemudian menu perusahaan, menu buku besar, menu kas bank, sampai dengan yang paling bawah adalah menu daftar laporan. Sekarang kita akan mulai untuk mengimpor file yang pertama, yaitu bagan akun. Pada tabulasi persiapan data perusahaan tidak disediakan
tombol untuk impor bagian akun. Oleh karena itu, untuk melakukan impor bagian akun, kita melalui menu buku besar, pilih akun perkiraan. Ini merupakan form data baru. Fungsinya untuk membuat akun. Paling atas ini ada tipe akun, sub akun. Jika kita akan membuat akun detail yang merupakan bagian dari akun induk, maka kita checklist, kemudian kita pilih akun induknya. Kode perkiraan nama akun, nomor akun, nama itu nama akun, mata uang. Jika perusahaan menggunakan lebih dari mata uang, maka kita bisa ketik secara manual, kemudian menambahkan. Berikutnya adalah tabulasi saldo, nilai, untuk memasukkan nilai saldo awal akun, per tanggal, untuk memasukkan saldo per tanggal. Jika sudah, bisa klik simpan. Pada bagian sebelah kiri terdapat garis 3 dengan background berwarna hijau. Ini adalah tombol daftar. Pada tombol daftar, kita bisa melihat daftar akun. Akun-akun ini disediakan oleh Accurate, di mana akun-akun ini merupakan akun-akun yang lazim ada di setiap perusahaan. Sekarang kita akan melakukan proses impor akun. Untuk melakukan proses impor akun, kita bisa melalui tombol impor data. Kemudian impor dari Excel, klik. Ini yang harus dipahami jika kita akan membuat file data sumber untuk bagian akun. Berikutnya di proses import file, kita bisa pilih dengan menekan tombol browse. Kita pilih file yang akan kita import. Nomor 1, diawali dari nomor 1 yaitu bagian akun, kemudian open. Berikutnya adalah unggah. Proses pemetaan kolom data. Pada file Microsoft Excel terdiri dari 4 kolom, yaitu tipe akun, kode perkiraan, nama, dan saldo awal. Maka wajib dipastikan bahwa semua kepala kolom atau fil sudah terpetakan. Jika sudah, maka kita bisa klik lanjutkan. Pada bagian atas terdapat kotak lakukan update data. Jika sudah ada data yang sama pada database, maka wajib kita checklist. Kemudian klik lanjutkan. Proses impor data dimulai. Hasil impor data dengan hasil 39 data berhasil diproses. Tutup. Karena proses impor data sudah selesai, kita bisa menutup tabulasi akun perkiraan. Berikutnya, kita masuk ke persiapan data perusahaan untuk melakukan impor barang dan jasa. Klik impor data pada barisan tulisan barang dan jasa. Berikutnya, klik browse untuk mencari file yang akan kita impor.
Kita klik file nomor 2. Open. Unggah. Kita cek apakah semua file atau kepala kolom yang ada di file nomor 2 sudah terpetakan. Jika sudah, maka klik lanjutkan. Lakukan update, lanjutkan. 2 data berhasil diproses. Tutup. Berikutnya, kembali lagi ke persiapan data perusahaan untuk tahap yang ketiga, yaitu impor pelanggan. Klik impor data. Klik browse. Kita pilih file nomor 3. Kemudian open. Unggah. Setelah kita pastikan semua file atau kepala kolom sudah terpetakan, klik lanjutkan. Checklist, lanjutkan. 2 data berhasil diproses, klik tutup. Kembali ke tabulasi persiapan data perusahaan, kemudian yang keempat, kita akan melakukan impor data pemasok. Klik impor data, klik browse, klik file nomor 4, open. Unggah. Pastikan semua kepala kolom sudah terpetakan. Lanjutkan. Lanjutkan. 2 data berhasil diproses, tutup. Kembali ke persiapan data perusahaan. Barang dan jasa pelanggan pemasok sudah kita impor. Pada bagian bawah terdapat tulisan merah, centang di sini agar akurat, tidak perlu menampilkan halaman ini lagi. Kita centang saja supaya ditutup. Berikutnya yang terakhir adalah proses impor file yang kelima, yaitu aset tetap. Sebelum kita melakukan proses impor file aset tetap, maka kita harus membuat kategori barang terlebih dahulu. Mohon maaf, kategori aset. Kita lihat pada soal, pada bagian aset tetap, kategori aset adalah equipment at cost. Maka kita harus membuat kategori aset dengan catatan tulisannya harus sama persis dengan tulisan yang ada di soal dan tulisan yang ada di Microsoft Excel pada file nomor 5. Untuk membuat kategori aset, kita menggunakan menu aset tetap. Kemudian pilih kategori aset. Kita ketik. Kategori asetnya adalah equipment at cost. Equipment at cost. Ya, kita simpan. Kita lihat pada tombol daftar equipment at cost. Kategori aset berhasil kita buat. Kita tutup tabulasi kategori aset. Berikutnya yang terakhir adalah proses impor file aset. Dari menu aset tetap, pilih aset tetap, klik tombol daftar bar, klik impor data, impor dari Excel, browse filenya, klik file yang terakhir yaitu 5 aset, open, unggah.
Kita pastikan semua fil atau kepala kolom sudah terpetakan. Klik lanjutkan, klik lanjutkan. Satu data berhasil diproses, tutup. Satu data aset tetap. Setelah selesai, maka kita tutup tabulasi aset tetap. Proses berikutnya, kita akan melihat neraca yang terbentuk dari menu daftar laporan, tabulasi keuangan, kita pilih neraca indeks kontrol. Per 30 November 2023. Tampilkan. Ini adalah neraca indeks kontrol yang terbentuk. Kita lihat saldo yang belum ada yaitu akumulasi penyusutan pada bagian aset. Sementara pada bagian pasifa itu terdapat ekuitas saldo awal sebesar 16.250. Ekuitas saldo awal merupakan akun penampung sementara. 16.250 adalah saldo akumulasi penyusutan. Untuk memindahkan saldo dari ekuitas saldo awal ke akumulasi penyusutan, maka kita melakukan yang namanya proses akhir bulan. Untuk melakukan proses akhir bulan, kita melalui menu perusahaan, proses akhir bulan, kita pilih bulannya November, tahunnya 2022. Setelah itu kita simpan. Kita lihat di daftar, ini adalah proses akhir bulan yang fungsinya untuk menampilkan saldo akumulasi penyusutan. Setelah selesai kita tutup tabulasi proses akhir bulan, kita perbaharui dengan klik refresh. Sekarang kita lihat ekuitas saldo awal sudah tidak ada, kemudian akumulasi depresiasi equipment bernilai 16.250 pada sisi kredit. Neraca ini atau laporan ini dapat kita simpan atau kita cetak atau kita ekspor. Silakan ekspor neraca indeks kontrol dalam bentuk file PDF, kemudian disimpan ke dalam folder kalian. Demikian tutorial untuk sesi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.